Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dari hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Urusan Perusahaan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari urusan perusahaan dan pengertian dari kekayaan perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian dari urusan perusahaan. Urusan perusahaan merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, yaitu disebut dengan Handelszaak. Ada juga pakar hukum lainnya yang menerjemahkannya dengan kata usaha perniagaan. Usaha perusahaan pun dapat ditinjau dari segi ekonomi dan juga dari segi hukum. Urusan perusahaan jika ditinjau dari segi ekonomi yaitu segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Nah, tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan. Itu merupakan pengertian dari segi ekonomi sebagai tujuan utamanya. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Sifat urusan perusahaan dapat berkembang dan dapat pula berkurang, susut ataupun hilang. Urusan perusahaan dapat juga dikatakan masalah keuntungan dan kerugian. Dikatakan masalah keuntungan karena adanya kekayaan sebagai modal berkembangnya usaha, modal yang bersifat produktif menimbulkan nilai lebih dari keadaan awal yang lebih sedikit, lalu berkembang menjadi keadaan akhir yang lebih banyak. Selanjutnya dikatakan masalah kerugian karena dalam perhitungan ekonomi, setiap kekayaan selalu mengenal penyusutan yang mengakibatkan jumlah nilainya berkurang dari waktu ke waktu, baik digunakan maupun tidak digunakan. Misalnya penyusutan karena membayar pajak, ataupun penyusutan karena sifat barang yang menjadi rusak, aus, busuk, ataupun menguap. Oleh karena itu, kekayaan perusahaan sebagai modal usaha harus produktif guna menghindari kerugian tersebut. Urusan perusahaan adalah usaha atau kegiatan yang bergantung pada sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia atau pengusaha tersebut berkemampuan tinggi, kreatif, produktif, baik dari segi berpikir maupun cara mengelola perusahaan atau memanajemen perusahaan tersebut, maka nilai lebihnya semakin besar. Artinya, modal yang diusahakan itu bertambah jumlahnya yang biasa disebut dengan keuntungan. Nah, sebaliknya, apabila sumber daya manusia atau pengusaha tersebut berkemampuan rendah, kurang produktif, tidak kreatif, dan mismanajemen atau tidak bisa memanajemen dengan baik perusahaan tersebut, maka bisa mendapatkan nilai lebih, modal usaha yang ada pun akan menjadi habis dan bisa menimbulkan kerugian. Disinilah arti penting sumber daya manusia atau human resource dari segi ekonomi. Selanjutnya, urusan perusahaan jika ditinjau dari segi hukum. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan pada pihak lain atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik tersendiri, terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli, dan sewa menyewa. Hal ini diatur oleh hukum. Bagaimana cara melakukan jual beli, sewa menyewa, dan cara melakukan penyerahan benda dan membayar harga benda tersebut. Selanjutnya, dari segi hukum,
Urusan perusahaan yang berupa usaha perusahaan terdiri atas perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya. Setiap perbuatan hukum diatur oleh undang-undang dan kebiasaan. Sebagai perbuatan, seharusnya perusahaan tersebut berbuat dan bertindak menjalankan perusahaannya. Selanjutnya, pengertian dari kekayaan perusahaan. Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan dalam pasal 499 BW, benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda wujud atau tangible goods, sedangkan hak adalah benda tidak berwujud atau intangible goods. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda juga merupakan pemilik hak atas bendanya itu. Nah, hak atas benda milik disebut dengan hak milik. Pemilik benda dapat berupa manusia pribadi dan dapat pula berupa badan hukum. Apabila pemilik benda adalah manusia pribadi, maka miliknya itu disebut dengan milik pribadi. Milik pribadi dapat berupa milik satu orang atau dapat pula milik bersama atau sosial. Apabila pemilik benda adalah badan hukum, maka miliknya itu disebut milik badan hukum. Milik badan hukum dapat berupa milik negara atau pemerintah dan dapat pula milik swasta. Apabila swasta itu adalah perusahaan, benda itu dikatakan milik perusahaan. Setiap benda pasti ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemiliknya, maka benda bergerak disebut tak bertuan, sedangkan benda tidak bergerak dimiliki oleh negara. Setiap benda mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, maka benda tersebut bukan kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Makin banyak benda milik seseorang, maka makin tinggi pula jumlah nilai ekonominya, sehingga orang tersebut dapat dikatakan orang kaya karena memiliki nilai ekonomi. Benda dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya. Nah, itulah pengertian dari urusan perusahaan dan kekayaan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu wujud dari urusan perusahaan. Kita telah mengetahui bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Sedangkan perusahaan sebagaimana bahwa molegraf adalah jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau menggadaikan perjanjian perdagangan. Jadi, yang dimaksud dengan urusan perusahaan atau handelsek adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya, gedung-gedung, mebel, alat-alat, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, dan lain-lain. Mengenai kesatuan urusan perusahaan ini, dari sudut juridis ada beberapa pendapat. Di antaranya, yang pertama, molegraf mengatakan, bila dengan nama zek itu dimaksudkan benda-benda, di antara benda-benda itu ada hubungan yang erat. Mungkinlah semuanya itu dianggap satu kesatuan urusan menurut hukum yang disebut Rechtshek. Yang kedua, Prof. Soekardono berpendapat bahwa urusan perusahaan itu baru merupakan satu kesatuan menurut hukum bila bentuk perusahaan itu merupakan sebuah badan hukum.
HMN Purwosudjito menyatakan bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut dikatakan bahwa urusan perusahaan itu terdiri dari yang pertama, benda tetap atau benda yang tidak bergerak, di mana benda tetap yang berwujud misalnya tanah, kapal laut terdaftar, dan pesawat udara terdaftar. Adapun benda tetap yang tidak berwujud misalnya hak tanggungan atas tanah, hipotek kapal laut, dan hipotek pesawat udara. Dan yang kedua, benda bergerak, di mana benda bergerak yang berwujud misalnya peralatan kantor, mobil, dan barang dagangan. Dan yang ketiga yaitu benda bergerak tidak berwujud, misalnya piutang, gadai, nama perusahaan, merek, dan paten. Yang keempat, bukan benda, misalnya langganan, rahasia, perusahaan, dan relasi. Kamus Hukum Ekonomi yang diterbitkan Proyek Elips Kantor Menteri Negara Koordinator Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mendefinisikan aset sebagai aktiva atau kekayaan, yakni semua pos yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima. Properti atau harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, kemudian liabilitas didefinisikan sebagai pasiva, yakni sebagai pos pada posisi kredit neraca yang terdiri dari utang, modal saham, atau unsur-unsur semacamnya. Baiklah, saya Ramlia Kasim, saya akan menjelaskan tentang materi goodwill. Yang dimaksud dengan goodwill adalah benda ekonomi yang tidak berwujud, yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. Goodwill dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dapat dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba. Tugasnya goodwill adalah hubungan perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan. Berdasarkan pernyataan ini, bahwa dari segi ekonomi, goodwill adalah benda yang tidak berwujud hasil. Kemajuan perusahaan yang digambarkan sebagai nilai lebih. Oleh karena itu, goodwill dapat dicatat dalam pembukuan sebagai keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba ini adalah hasil kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Yang sebagai perusahaan, goodwill dapat terjadi karena hal-hal berikut, yaitu hubungan antara perusahaan dengan konsumen, manajemen perusahaan yang baik dan teratur, pemilihan tempat penjualan perusahaan yang sangat strategis, pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan dan konsumen, produksi yang tinggi dan memenuhi selera konsumen dan dengan harga layak, pelayanan perusahaan dengan ramah dan menarik pembeli dan barang produksi perusahaan yang dibutuhkan oleh orang dengan terus-menerus karena vital, jumlah penduduk bertambah dan daya beli masyarakat sangat meningkat. Perusahaan dengan goodwill tinggi menjadi terkenal, dipercaya, dan sahamnya diperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal dan dipasarkan dengan modal. Goodwill merupakan sumber nilai lebih tinggi yang bukan berasal dari modal uang, melainkan dari kegiatan pelayanan atau jasa, kreativitas, pemasaran dan progres usaha dengan perusahaan dengan bukan bedah dalam arti hukum, karena tidak dapat diartikan atau dijual kepada pihak lain. Goodwill bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak dari segi hukum.
dari segi hukum tidak relevan akan tetapi menurut Purwosudjipto, goodwill merupakan salah satu urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tidak berwujud yang bersifat imaterial. Dengan demikian, beliau menganggap goodwill itu benda yang merupakan tidak bergerak, yang tidak sama dengan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pendapat beliau dapat dibenarkan jika dilihat dari segi ekonomi. Akan tetapi, dari segi hukum, goodwill tidak dapat dijualbelikan. Goodwill bukan hak, melainkan kegiatan pelayanan kreativitas usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wahyudi. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu tentang materi penyerahan dan pengalihan. Nah, di sini dengan mengikuti ketentuan yang undang-undang yang mengatur cara penyerahan benda, maka pengalihan kekayaan perusahaan juga mengikuti cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan. Berikut ini dibahas beberapa cara penyerahan benda oleh perusahaan. Menurut ketentuan pasal 16 KUHP, pengalihan benda bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan dari tangan ke tangan, misalnya jual beli barang di toko. Penyerahan kunci gudang tempat itu berada, misalnya pedagang beras yang tersimpan di gudang. Yang terakhir adalah pernyataan saja apabila barang sudah berada dalam kekuasaan penerima berdasarkan atas hak perbuatan hukum yang tertentu. Akan tetapi, penyerahan benda bergerak berwujud yang terdaftar seperti kendaraan bermotor diatur secara khusus dengan cara balik nama di kantor sistem administrasi menunggal satu atap atau biasa kita sebut samsat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan tersebut dilakukan dengan akta balik nama yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan. Kantor samsat adalah sistem administrasi menunggal di bawah satu atap yang terdiri atas unsur kepolisian, unsur pemerintah daerah Pemda, dan unsur lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ. Pengalihan benda tidak bergerak berupa tanah, gedung, rumah, dan semua yang melekat di atas tanah dilakukan dengan penyerahan yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997. Pengalihan benda tidak bergerak berupa kapal terdaftar dilakukan dengan penyerahan yuridis berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 11 April 1970 nomor 4/3/4, yaitu dengan cara balik nama berdasarkan akta otentik yang dibuat di muka Syah Bandar, kemudian didaftarkan di kantor Syah Bandar yang bersangkutan guna diterbitkannya sertifikatnya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dibawakan oleh kelompok kami materinya bisa dipahami dan bisa diterima oleh kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.